belajar ilmu dengan tingkat-tingkat itu, artinya justru kita semakin ke dalam gitu. Jadi kan karena perspektif orang itu kadang sering salah, Mas. Aku tingkat loro kok sambung didik geledak misalnya kayak gitu. Itu kan udah salah tafsir tentang pemahaman tingkatan gitu, Mas. Yang saya pelajari dari Pak Imran adalah eza ada untuk semua orang tanpa memandang asal-usul agama, status atau latar belakang. Berikanlah cinta kepada semua orang karena hidup atau Tuhan ada di dalam segala hal. Pak Imron berhasil menyederhanakan ilmu pencaksilat dan penjelasan filosofisnya bagi saya sehingga orang Eropa seperti saya pun paham jalan ilmu eza atau kejawen atau Jawa. Boro-boro kadang yang sedang mengikuti Zoom, kalau ada yang ditanyakan atau didiskusikan malam hari ini, atau kalau bukan yang dari Zoom, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki kadang saking bundi, asmonipun sinten? Saking DKI. Monggo Kang Mas, apa yang akan ditanyakan atau ada grundelan apa pada malam hari ini? Sejanipun sedikit saja buat yang di situ kan ada adik prakadang untuk memberi semangat memberi semangat prakadang menjadi yang suka pencak silat. Mau semangat untuk adik-adik prakadang, bagaimana untuk bisa mencintai pencaksilat, ngoten? Nah, ini mau siapa yang jenengan inginkan untuk mengutarakan itu siapa? Mas Sumino. Kang Mas Sumino. Monggo Kang Mas Sumino. Monggo. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Terima kasih kadang dari DKI ya? DKI Mas, DKI. Mukrimun. Dari DKI. Terima kasih Mas atas pertanyaannya dan telah berpartisipasi dalam acara Salesian pada malam hari ini. Baik, untuk menyemangati adik-adik prakadang di dalam berlatih untuk mencintai pencaksilat, tentu memang harus kita awali bahwa tentu ini kan sebuah keinginan itu muncul dari dirinya sendiri. Itu yang penting. Jadi Pereza itu tidak ada paksaan, ya, tidak ada tekanan, ya, tidak ada ancaman. Jadi kita harapkan siapapun yang berlatih pencaksilat di Pereza harus berangkat dari kemauan, keinginan secara sadar dirinya sendiri. Ini satu modal, satu potensi yang sangat bagus untuk kemudian dia bisa melanjutkan untuk belajar pencaksilat. Dan yang kedua tentu ada motivasi dari para kadang-kadang pelatih untuk bisa memberikan motivasi. Kira-kira apa toh kegunaan kita belajar pencaksilat? Misalnya ya untuk menambah satu kepercayaan diri kita, gitu kan? Dan kemudian juga untuk membangun tadi sebuah sifat satria. Dan yang perlu kita tanamkan bahwa ketika kita belajar pencaksilat tentu itu bukan bertujuan untuk mencari musuh, bukan bikin geng, untuk tawuran, menimbulkan satu ketidaknyamanan bagi lingkungan. Nah, itu harus kita tekankan sejak awal. Sehingga ketika dia itu mencintai pencaksilat, itu betul-betul nanti bisa menjadi pesilat yang berkualitas. Tentu kita sudah punya tuntunan tuntunan keesaan, prakadang sudah ada, tuntunan tahap 1 ada, tahap 2 ada, tahap 3 ada lah. Dari situlah ketika kita memberikan satu motivasi ke adik-adik, apa tujuan masuk organisasi, kemudian ada namanya ikrar prakadang. Nah, ini kan semuanya mengandung satu nilai-nilai, satu motivasi yang positif, yang bagus untuk prakadang, sehingga di samping dia semakin semangat untuk berlatih pencaksilatnya, tapi dia juga memiliki sebuah kepribadian
kepribadian yang diharapkan ketika nanti dia sudah bisa disahkan menjadi Kadang. di PRSH. Begitu Mas, mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, mungkin ada lagi matur nuwun Mas Janimun, kok Mas Janimun, Mukrimun dari DKI Jakarta, ganti jeneng aku, Janimun. Mungkin ada lagi, kadang-kadang dimanapun berada, monggo. Mas Ari, ini ada chat pertanyaan dari Dimas Gresik. Dari Dimas Gresik, pertanyaannya adalah bagaimana perspektif meditasi atau olah pernafasan dalam konteks Mbah Imron. Oke. Arah dan tujuan meditasi atau olah pernafasannya itu seperti apa? Oke, ini pertanyaan Mas dari adik kita, yaitu Ketua Cabang Gresik ya, nah, Mas Dimas, tentang meditasi, monggo Mas. Oke, sebetulnya di dalam tuntunan GSN kita untuk meditasi atau dengan bahasa lain samadhi, sama ya, sama. Padi Imron itu juga sama, kita mengajarkan meditasi, samadhi itu sama, ya sama. Kemudian sebetulnya itu kita berikan di tab 2 ya, tab 2. Tapi sebagai pengetahuan, wawasan. Sepil sedikit. Ya. Itu memang tidak apa-apa. Jadi yang namanya apa tadi meditasi? Meditasi, ya? Mas. Meditasi itu satu proses ya, satu proses untuk berdiam diri. Yang intinya itu adalah untuk mencari sebuah kesadaran diri, ya, tidak untuk mencari kesaktian, apapun, tetapi untuk membangun kesadaran diri, ya. Jadi kita berupaya untuk melakukan sebuah introspeksi diri, mulat sariro, atau mawas diri. Kalau tembung apa? Kalau bahasa Jawa itu mulat sariro hangrosowan, ya. Artinya kita mencoba untuk untuk menghitung-hitung diri, gitu ya, untuk menghitung-hitung diri, untuk merenungkan tentang diri kita dan sebagainya. Itu gambaran secara umum. Dan nanti kalau secara khusus nanti berhubung Dimas ini trap 1 ya. Trap 1 ya. Jadi mohon maaf belum saatnya, tapi kan sudah kita pilah ya. Secara kurikulum. Secara kurikulum. Memang nanti untuk pendalaman kaitan dengan samadhi meditasi itu nanti udah di trap 2. Ada tata cara lakunya itu sama dengan yang ada di tuntunan, itu sama seperti yang diajarkan oleh Pak Imron, dan itu juga referensi dari Yang Munandar dan juga dari Yang Wasi Hasan Jayadiswarno itu. Tentang pernapasan ya. Nah, tentang pernafasan sekarang. Kalau pernafasan itu kita kenal ada 2 nih. Jadi ada pernafasan kanuragan dan pernafasan kasuksman, ya. Pernafasan kanuragan memang sudah diajarkan mulai prakadang bahkan ya, prakadang, kadang. Ketika kita bergerak fisik kita itu harus diikuti dengan nafas. Kalau nggak nafas, dengan olah nafas. Iya, olah nafas. Olah nafas sehingga bisa membangun sebuah kekuatan, energi. Ketika kita mukul, sama-sama mukul, dengan nafas dan tidak dengan nafas itu akan berbeda. Power. Ya, power. Nah, ini namanya nafas kanuragan. Nah, kalau yang berkaitan dengan meditasi dan samadhi itu kita menggunakan nafas, olah nafas, namanya olah nafas kasuksman, gitu ya. Nah, itu secara umum saja dulu. Nah, pernapasan seperti itu. Itu Dimas, adikku lanang cabang Gresik. Sudah disepil sedikit jawabannya sama Kang Mas kita, yaitu Kang Mas Sumino. Mungkin ada dari cabang lain, silahkan. Ada dari adik-adik di sini. Adik-adik di sini, Arab tanya apa? Ayo, ngantuk Mas aku, alah wis enggak situ. Ayo, ada di sini mau tanya. Izin bertanya. Sopo iki? Silahkan. Siapakah gerangan? Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Dinda Amalia dari PRSD Cabang Boyolali. Begini Mas, saya mau tanya, akhir-akhir ini kan dari kegiatan kita kemarin-kemarin seperti di TOT, kemudian di acara Herla, itu kan seringkali disinggung mengenai PRSD yang berjati diri. Nah, di sini saya ingin bertanya, contoh PRSD yang berjati diri itu sebenarnya karakteristiknya itu seperti apa gitu, jiwanya seperti apa, dan juga
intinya itu jati dirinya itu yang seperti apa gitu. Terima kasih. Sama-sama Adik Dinda. Tadi aku melihat dirimu di sini kok sekarang ada di Zoom itu di mana? Oke, Mas Mino, Kak Mas Budi, Esa yang berjati diri. Ini sebenarnya acara kita malam hari ini itu runtutan dari tema saat Peresa Harlang ya, Mas. Kita semua kembalikan kepada jati diri kita sebagai organisasi persaudaraan rumpun setia hati sing punya ciri sendiri, jati diri kita tidak ela-elu atau tidak elon dengan hal-hal yang ada di luar, tapi kita punya ciri khas sendiri. Dan ciri khas di PRSA itu tuh apa toh yang dimaksud dengan jati diri persaudaraan rumpun setia hati? Monggo Kang Masku. Ya, sebagian sudah dijawab di hari tadi. Ya, sudah dijawab seperti itu memang. Jadi memang ini sebuah obsesi kami selama 5 tahun kepengurusan periode 2023 sampai 2028. Kita memang ingin mewujudkan atau menuju kepada organisasi yang berjati diri. Nah, kemudian bagaimana implementasinya atau bagaimana untuk mengeksekusi pelaksanaannya? Ya, ini nanti akan dieksekusi melalui divisi yang ada. Kita punya divisi teknis sudah kemarin, ya sudah melaksanakan TOT. Nah, TOT dalam rangka mencari jati diri kita. Misalnya kita latihan dimanapun harus menggunakan standar operasional prosedur. Nah, ini kan ciri khas. Ya, harus wajib. Ya, wajib setiap latihan harus menggunakan SOP dengan tata urutan yang sudah ditentukan. Nah, dengan tujuan yang sudah dijelaskan dan sangat bagus itu. SOP itu salah satunya adalah setiap latihan harus diawali dengan pengucapan janji prakadang. Nah, ini kan satu ciri khas. Ya, yang berbeda dengan yang lain. Kemudian yang kedua, kita juga di TOT teknis kemarin kita membuat sebuah standar bagaimana kita melaksanakan ujian kenaikan tingkat. Nah, ya toh? Yeah. Ini kita membaca fenomena yang ada di luar. Kita tidak ingin seperti itu. Ya. Kita harus punya standar UKT di PRSA itu yang berbeda dengan di luar. Perpeloncoan yang tidak ada. Kita tidak mengenal adanya perpeloncoan, mempermalukan, menyuburkan rasa dendam kesumat di antara angkatan itu. Ya, itu kita harus hapus itu. Tidak boleh. Kita pakai standar yang sesuai dengan kompetensi teknis, ya, tanpa mengurangi kualitas, ya. Kualitas secara teknis kita sudah tentukan, tapi kita tidak mengarah pada satu bentuk tindakan yang tidak berguna, bahkan itu akan merugikan kita sendiri. Kalau salah-salah kita justru akan membuat masalah di kita, gitu kan, sampai terjadi misalnya meninggal, cedera ringan, sedang sampai berat, sampai meninggal. Itu adalah yang harus kita hindari. Artinya kita pengen memberikan sebuah bentuk kenyamanan dan keselamatan pada adik-adik kita. Itu harus kita utamakan, keselamatan itu. Karena ini tanggung jawab kita pada orang tua juga loh ya. Kita tuh ngajari anaknya orang lain. Nah, sehingga kita harus hati-hati dengan membuat sebuah standarisasi UKT. Nah, itu di teknis ya. Dan nanti di divisi organisasi begitu juga. Nanti akan dirumuskan bagaimana kita membuat sebuah organisasi yang berjati diri. Nah, nanti akan dirumuskan itu oleh divisi organisasi. Di keesaan juga begitu. Muaranya semuanya kita akan mengarah pada satu pembentukan jati diri atau ciri khas PRSA yang berbeda dengan yang di luar PRSA. Intinya begitu, Dik Dinda. Intinya begitu ya. Itu ya, Dik Dinda. Jadi misalnya contoh yang mudah yang sering saya katakan. Sejak awal ketika habis disahkan, ketika adik-adik dengan bangganya memakai kendit atau mori, itu kan kita ajarkan bagaimana cara memakai kendit yang benar dan baik dengan rapi. Ya. Itu kan menimbulkan satu kesan yang sangat indah, sangat nyaman, sangat simpatik. Nah, itu dengan tidak pating plewer misalnya. Nah, itu kita berbeda dengan yang lainnya. Ya. Kita mengatakan baju kita ini baju seragam loh. Ya. Bukan sakral. Nah, ini kan beda. Makanya kita tidak punya sakral. Kita punyanya seragam latihan dan seragam resmi. Nah, itu kan berbeda. Gitu kan? Contoh-contoh kita akan
menuju kepada organisasi yang berjati diri seperti itu. Contoh-contohnya nanti akan kita selama 5 tahun nanti akan kita bangun itu, nanti akan dikembangkan oleh divisi-divisi yang ada di kepengurusan jajaran kepengurusan pengurus besar gereja. Itu ya, itu. Sementara itu, Pak Gunun. Oke, ini ada dari Mas Michael Waldo, Mas. Mungkin saya bacakan Ya. dari Mas Michael Waldo dari Belanda, dari Amersfoort ya. Selamat apa di sana? Selamat sore, Mas Michael. Yang saya pelajari dari Pak Imron adalah Esa ada untuk semua orang tanpa memandang asal-usul agama, status atau latar belakang. Ya. Berikanlah cinta kepada semua orang karena hidup atau Tuhan ada di dalam segala hal. Pak Imron berhasil menyederhanakan ilmu pencaksilat dan penjelasan filosofisnya bagi saya sehingga orang Eropa seperti saya pun paham jalan ilmu Esa atau kejawen atau Jawa. Sayangnya saya punya janji lain. Saya berharap Anda mendapatkan malam yang sangat menyenangkan. Salam dari PRSA Belanda, Michael Waldo. Tepuk tangan buat Kang Mas Michael Waldo dari Belanda. Mungkin Para kader semuanya, ini kita dengarkan testimoni. testimoni. Satu pernyataan yang tulus dari seorang Michael Waldo yang betul-betul salah satu murid langsung dari almarhum Pak Imron. Ini orang Belanda Amersfoort. punya pernyataan seperti itu loh. Kita dengar semuanya ya para kader. Apa kita tidak bangga? Apa kita tidak semua yakin dengan apa yang telah diberikan oleh Pak D kepada kita semuanya? Sementara Michael sudah punya keyakinan seperti itu. Ya, betul. Esa memang sifatnya universal, tanpa memandang suku, agama, ras, golongan. Itu kita tidak memandang itu. Semuanya sama, saudara. Kita tidak membedakan antara itu tadi. Ya. Kemudian tadi dikatakan oleh Michael bahwa menebarkan cinta kasih kepada sesama. Itu betul. Jadi kita para kadang penisa harus senantiasa, kalau saya katakan di Cabang-Cabang, kita tebarkan keselamatan. Nah, itu kita coba menebarkan keselamatan. Kalau bahasa agama Islamnya itu absus salam bainakum, tebarkan keselamatan di antara kalian. Itu saya sampaikan loh di cabang-cabang ketika saya datang cabang itu. Ya makanya kita tuh cinta kasih sayang itu loh. Artinya kita tidak ingin bermusuhan dengan siapapun, ya. Kita tebarkan kasih sayang untuk sesama semuanya. Persis apa yang dikatakan Michael Waldo, apa yang dirasakan ketika Pak Imron mengajarkan itu pada Michael Waldo. Michael Waldo, terima kasih. Kami dari para kadang Indonesia sangat bangga dengan Michael Waldo yang betul-betul sudah menjiwai apa yang telah diberikan Mas Imron. Bahkan Michael Waldo itu berupaya keras untuk bisa memahami kaitan dengan kebudayaan dan Jawa. Terbatas dengan bahasa loh padahal ini Mas ya. Michael itu seorang Belanda yang Jawanya dia. Mungkin kalian kalah dengan Michael Waldo tentang Jawanya itu, mungkin kalian belum bisa mengimbangi Michael Waldo. Nah, itu yang patut kita bangga. Ini pernyataan, ini sebuah kesaksian oleh Michael Waldo, seorang murid langsung daripada Imron yang telah mengatakan seperti itu. Ini menjadi cambuk dan spirit kita semuanya untuk kita semakin meyakini apa yang telah diberikan Pak Imron itu sesuatu yang memang sudah luar biasa. Artinya kenapa kita harus kesana kemari gitu. Ya? Cukuplah Pak Imron sebagai sumber pencerahan kita semuanya, gitu ya. Itu keyakinan saya juga seperti itu. Saya ketika sudah tercerah oleh Pak Imron, saya sudah tidak kepingin kemana-mana. Cukuplah apa yang dari Pak D ini kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah kemanfaatan, kemaslahatan untuk diri pribadi, untuk keluarga, untuk orang lain. Dan itulah apa yang telah didoktrinkan oleh Pak Imron pada kami. Kami itu ya saya, pada Pak Deputi, pada Mas Edirus, Dek Joko, dan Mas Sugeng, itu semuanya sudah sama frekuensinya gitu. Nah, ini yang dipahami nih. Kita harus punya frekuensi yang sama di dalam mengamalkan atau melaksanakan apa yang telah diajarkan Pak Imron pada kita semuanya. Gitu ya. Terima kasih Michael Waldo. Selamat malam. Tentang cinta kasih ya. Kalau tentang permusuhan saya rasa Pak D itu pernah punya statement yang juga ada di video Mas, yang masih saya simpan, bahwa
jadikanlah musuhmu sebagai gurumu. Jadi kita nggak pernah punya musuh ya, Mas. Jadi kalau orang PRSA masih bermusuhan dengan menciptakan rasialisme kepada orang lain, kepada organisasi lain, ya itu bukan kadang PRSA sepertinya. Oke, mungkin malam hari ini bisa dilanjut dengan pertanyaan berikutnya. Dari manakah? Perkenalkan diri, monggo. Lewat chat lagi. Di sapa biar mau on cam Mas Muhammad Febri dari Gresik. Muhammad Febri dari Gresik, silahkan on cam dan berikan pertanyaannya secara langsung biar suaranya terdengar gitu loh. Jadi kalau kita ada frekuensi suara minimal kita ada kebahagiaan yang dibagi dan sama-sama sehat tentunya gitu. Kerja ternyata. Oh, baru kerja. Jadi chat. Pertanyaannya, saya Febri dari Gresik izin bertanya mengenai tirakatan malam 1 suro. Selain bermeditasi atau pernapasan dengan mengevaluasi diri, apakah ada amalan atau kegiatan atau laku lain yang diajarkan Kang Mas Ngimron kepada Kang Mas Sumino dan murid-murid beliau? Ada, nyiapnya jajanan. Enggak. Mungkin jawaban seriusnya akan dijawab oleh beliau berdua ini ya. Mungkin Mas Budi atau Mas Sumino dulu, monggo. Ya, monggo. Nah, ini penting. Ya, penting. Nanti tidak ada amalan-amalan berikutnya. Saya tegaskan di Febri dari Gresik, ketika kita mengadakan tirakatan malam 1 suro itu tidak ada amalan-amalan apapun yang dilakukan, kecuali kita bertemu, kita sarasian, kita babar ilmu keesaan, kita diskusi, kemudian nanti pada juga kita mendoakan kepada para luhur, dan kemudian di tepat jam 12 itu ya, Pak itu selalu Pak jadi ya, tepat jam 12 kita memulai samadhi, melakukan samadhi atau meditasi untuk melakukan sebuah perenungan, sebuah kontemplasi tadi itu ya, sebuah tindak untuk malas diri dan sebagainya. Itu muhasabah kalau bahasa agamanya itu yang kita lakukan ya. Jadi tidak ada ritual-ritual dan amalan-amalan yang kita lakukan. Tetapi begini, mungkin di malam 1 suro atau mungkin di bulan suro ya, selain tanggal 1 itu kita punya tradisi sebenarnya yang ini pernah kita sepakati, kita hidupkan. Ini tradisi yang baik. Ini tradisi yang baik, yaitu tradisi mencuci mori. Ya. Nah, ini yang sering salah kaprah Mas nih. Makanya, coba dijelaskan Mas. Ini pernah kita sepakati, kita tidak melarang adik-adik ketika pada bulan suro itu melakukan semacam ini kegiatan untuk mencuci mori. Ya. Tetapi harus diingat, kalian sebelum mencuci mori, kalian harus paham betul kaitan dengan filosofi mori itu. Jangan sampai salah dalam mengartikan atau memberikan satu nilai dalam mori itu. Jadi mori itu bukan fisiknya mori, tapi nilai-nilai atau ajaran dan spirit yang terkandung dalam mori itu. Adik-adik masih ingat mori? Masih ya? Nah, masih ya. Nah, kenapa kemudian dicuci pada bulan suro? Nah, ini momennya saja kita cari momen yang bukan yang baik ya, artinya yang nyaman, pas, nyaman. Yang nyaman gitu ya, bukan yang baik. Bulan itu semuanya baik. Yang nyaman saja kita pilih bulan suro. Kemudian mencucinya juga harus pakai kembang setaman ya. Kenapa tidak pakai rinso gitu ya? Karena dulu itu kita juga melestarikan tradisi orang dulu itu kalau belum ada rinso, belum ada pewangi itu deterjen. Nah, kita pakai kembang setaman, lerak. Itu artinya apa? Itu juga untuk mengawetkan bahan mori itu. Kemudian jemurnya itu kenapa tidak ditarik materi langsung, harus di dalam ruangan, yaitu dalam rangka untuk mengawetkan ini mori ini supaya awet gitu loh. Warnanya dan bahannya juga awet. Karena ingat adik-adik bahwa kita dulu waktu kecerahan bahwa mori itu yang akan menemani kalian kita semuanya nanti pada saat kita di liang lahat gitu. Sehingga ya kudu diopeni untuk kain kafan kita lah gitu nanti. Itu sahabat kita itu aja.
sahabat kita yang pertama itu kain mori, kain itu nanti akan kita jadikan kain kafan kita yang pertama. Nanti sebelum dibungkus dengan kafan yang lain. Itu fungsi ya Mas. Ya, fungsi. Nah, kedua Mas, nilai filosofis. Nilai filosofinya saya lanjutkan ya. Pencucian mori tadi itu, nah di samping harus paham betul kaitan dengan nilai filosofi mori. Nah, ketika kita mencuci mori itu tidak sekedar mencuci adik-adik. Sambil mencuci itu sudah kita itu mencuci hati kita masing-masing, ya. Kita coba menghitung-hitung lah, menghitung-hitung kaitan dengan perilaku kita selama setahun kemarin itu seperti apa toh? Kita hitung-hitung, kita cuci itu semua hal yang tidak baik di dalam diri kita melalui mori tadi. Mori kan lambang kesucian deh ya. Halo adik. Halo. Ya, mori itu kan lambang kesucian. Sehingga kita tuh kepingin kita mencuci hati kita supaya ya putih bersih seperti mori tadi itu. Makanya kita cuci itu kesalahan kita mengintrospeksi diri kita dengan harapan untuk di tahun berikutnya, tahun yang baru nanti. Ini kan tahun baru ini, tahun baru Jawa, tahun baru Islam. Kita menampaki tahun baru kita dengan satu hidup yang baru dengan hidup yang baru. Yang berbeda dengan tahun kemarin yang ternyata itu banyak hal yang memang itu di luar yang dikehendaki oleh kita atau yang kita lakukan salah satu kita cuci. Pada saat mencuci itu kita sambil introspeksi diri, sambil wirid ini batin kita itu kemarin apa ya, kita harus ngapain ya, saya masih punya kebiasaan seperti ini ya, besok karena ini tidak baik ya besok akan dihilangkan. Nah itu kan satu tradisi yang baik. Makanya adik-adik silakan kalau misalnya nanti akan berkumpul kemudian silaturahmi, biasanya itu diawali dengan membuat ubarame juga. Ya, membuat ubarame, nanti kemudian dijoke, diterangkan lagi untuk mereview adik-adik, mereview ajaran sejati yang paling pokok, paling dasar kaitan teges ubarame tadi itu kita review lagi sebelum kita mencuci mori. Kita awali dengan prosesi, kita mencoba lagi untuk mengingatkan kembali kaitan dengan makna filosofi dari ubarame kesalahan itu gitu. Itu jadi sepanjang itu dipahami secara benar kami membolehkan. Tapi kalau salah dalam mengartikan mencuci mori, bahkan menganggap mori itu yang kita cuci karena punya kekuatan yang luar biasa membantu kita, itu yang salah, itu yang nyalai hukum alam. Nanti nyuci mori airnya diminum, itu salah, reget itu. Jangan diminum, itu malah meriang. Minum. Alamnya sunatullah akan berkata kamu bodoh. Banyu kotor diminum. Ya pasti akan mules. Nah gitu. Jadi kita nyata-nyata saja, karena kita bicara tentang kasus nyata. Gitu ya. Jadi silakan kalian untuk mentradisikan mencuci mori sambil kita bisa berkumpul bersilaturahmi pada para kadang yang mungkin lama tidak bertemu, kita berkumpul sambil berbagi momen indah, momen yang indah, kita bernostalgia ketika dulu bareng-bareng disahkan, sambil kemudian pada saatnya kita mencuci mori ya kita niatkan yang tadi itu mencuci semua tindakan perbuatan kita di tahun kemarin yang tidak baik, kita cuci hilang untuk lebih baik di tahun yang akan datang menjadi manusia yang lebih baik, yang berbudi monggo. Gitu ya. Terima kasih jawaban kami. Ya. Jadi kalau ada yang sering nyuci mori tapi tidak berubah-ubah, itu ya nggak ada gunanya. Gitu. Nyuci nggak terus, tapi ya gelutan terus ya. Monggo. Selanjutnya. Siapa terakhir nih? Terakhir siapa Ki? Mas Sarwono. Lah malah Mas Sarwono. Ya, apa? Monggo Mas Sarwono malah. Barangkali bisa menambahkan. Mas Sarwono mau nambah Mas. Menambahkan, melengkapi apa yang kami sampaikan untuk didengarkan para kadang semuanya. Silakan Mas Sarwono sebagai salah satu Dewan Sepuh di PRS. Ya, monggo Mas Sarwono silakan. Untuk suaranya enggak pakai jelas yang dari sini. Mori adalah suatu pralambang, suatu kesucian. Sudah mengatakan bahwa putih melambangkan suatu kesucian. Suci di dalam lahir ataupun batin. Batin yang suci
menumbuhkan suatu perilaku, perbuatan, perkataan itu juga akan indah kalau didengarkan kita semua. Gitu. Bukan berarti karena bersihnya Mori atau karena kotornya Mori itu hanya suatu istilah, tapi yang terpenting itu adalah di dalam hati sanubari kita masing-masing, itulah yang dikatakan suci. Yang dikatakan Pak Dimino itu benar, air kotor kok diminum, minumnya kopi saja Mas, jangan air kotor diminum. Ora digawe pacitan dhewe Mas. Minumnya kopi, jangan air itu diminum. Karena itu tidak ada manfaatnya dan membuat tubuh kita itu jadi sakit, karena juga air kotor kok diminum. Gitu, hanya itu Mas, sedikit menambahkan. Demikian salam dari Sragen, dan untuk kadang-kadang Peresya semua Indonesia tetap semangat dan kami mengikuti. Amin, matur nuwun Kang Mas Kusarwono di Sragen itu men-menan ini biasanya langsung ada di tempat ya. Ini kok harus live itu piye. Sehat selalu Kang Mas Gus. Jadwalnya keliru. Oh, jadwalnya keliru. Ini acaranya malam ini Mas. Enggak apa-apa, yang penting partisipasinya dan Mas Rono di sana juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Monggo sedulur kadang kinasihku yang mungkin masih akan sedikit lebih kritis dengan pertanyaan-pertanyaan, mumpung ada dua figur di depan ini. Monggo kalau ada yang mau bertanya tentang malam satu suro itu, kalau kadang Peresya itu ngapain loh gitu kan, dan apa toh yang diajarkan almarhum Pak D itu tentang keesaan dan segala macam keilmunya di bulan-bulan ini itu gitu, atau kebiasaan apa toh yang biasa kita lakukan gitu. Monggo silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan berikut. Ini pertanyaan ya, dari Riza. Riza dari mana Riza? Dari Solo. Riza Solo. Ibu Cai Dewi. Bisa disuruh on cam biar langsung interaksi. On cam Riza dibocah iki. Enggak bisa ya. Langsung pertanyaannya nggih. Pertanyaannya mau bertanya bagaimana kita menyikapi tentang komunitas-komunitas yang mengatasnamakan PRSA. Apakah komunitas tersebut sesuai dengan ajaran PRSA? Gini ya. Kita tuh adalah komunitas yang diorganisasikan. Kita tuh suka pencaksilat, maka kita dikumpulkan jadi komunitas pencaksilat yang bernama Persaudaraan Rumpun Setiahati. Jadi di dalam ranah organisasi Persaudaraan Rumpun Setiahati itu ya komunitas wong sing seneng silat, sing memahami ajaran dan keilmuan spiritual Setiahati yang diwariskan oleh para sepuh kita, yaitu tokoh utama sentral kita yaitu Pak Ding Imron kalau di PRSA. Ngoten nggih Mas. Mungkin lebih detailnya Mas Mino. Mungkin adik-adik ini Mas kalau di luar itu kenal kayak komunitas-komunitas kecil, misalnya kalau ya jadi gasrum apalah yang kadang-kadang sering membuat perilaku nyeleneh Mas. Yang kalau Mas Michael Waldo dari Belanda itu sering kritisi, kenapa orang-orang Asia kok kayak geng motor bikin komunitas kayak gitu yang tidak sesuai dengan koridor keilmuan Asia. Monggo Mas Mino. Ya karena gini, kecenderungan komunitas yang ada itu cenderung ke arah yang tidak baik gitu. Akan membawa dampak yang merugikan sangat organisasi, ya, sehingga itu ya sangat tidak penting, sangat tidak perlu, dan bahkan kita sudah melarang itu. Tidak boleh ada komunitas-komunitas PRSA selain organisasi PRSA yang tidak jelas itu apa tujuannya, yang bahkan itu yang fenomenanya itu justru mengarah pada tindakan-tindakan yang memang tidak baik. Nah, makanya kita tegas untuk melarang. Sikap kita, Mas Riza, Dek Riza, tegas kita. Kita tidak mengenal adanya komunitas, ya. Kita larang itu sudah, ya. Gitu. Sikap kita tegas. Kita melarang adanya komunitas yang mengatasnamakan PRSA. Ya. Itu ya.
jawabannya seperti itu. Gitu. Terima kasih. Jadi komunitas-komunitas yang dimaksud itu tadi adalah komunitas-komunitas di luar koridor organisasi PRSA. Ngaten nggih? Organisasi itu komunitas, Dik. Komunitas kita sebagai seorang yang mencintai pencaksilat setia hati dan juga nilai-nilai spiritual di dalamnya. Maka jadilah persaudaraan rumpun setia hati. Gitu. Monggo kalau ada yang ditanyakan lagi gitu. Jadi kita nggak kenal tuh yang namanya gasroom atau apa itu? Apa meneh? Ada yang tahu? Enek sing selain gasroom apa yang ada di luar gitu? Gasak apa nih? Apa? Rudal dan tetek bengek itu kita nggak kenal dan itu tidak diakui di persaudaraan rumpun setia hati dan bukan menjadi bagian dari organisasi persaudaraan rumpun setia hati. Ngoten nggih Mas? Betul. Jadi jangan coba-coba. Tentu tidak akan bertanggung jawab secara organisasi terhadap apa-apa akibat-akibat apa yang ditimbulkan oleh perilaku mereka. Iya. Ya, itu di luar tanggung jawab organisasi. Ingat, organisasi tidak bertanggung jawab jika melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan koridor aturan organisasi. Ngoten, mungkin ada pertanyaan berikutnya. Tadi pertanyaannya lewat chat juga. Iya. Selamat malam, saya Wahyu. Untuk menerima kasunyataan itu, apa ada metodologinya? Untuk menerima kasunyatan, apa ada metodologi? Lah, kasunyatan itu ya nyata ya, nggak pakai metodologi gitu loh kan. Mas, monggo. Ini lucu nih pertanyaan ini. Jadi kasunyatan itu asal kata dari nyata ya. Nyata terang, jelas. Itu sesuai dengan akal sehat dan hati nurani ya, itu nyata ya, artinya nyata itu lawan katanya tidak nyata, koyo-woro. Jadi ya tidak ada metodologinya ya, kita nyata dan kasat mata itu ya, nyata dan kasat mata itu perilaku yang nyata gitu, yang tidak tadi itu tidak gugon-gugon, tidak hitung-hitungan dihitung pasaran pit 5 dino pitu terus alai mulon ngalor, itu kita tidak, itu klinik itu namanya ya. Jadi kita tidak mengenal seperti itu, semuanya nyata, artinya semua itu tergantung dari ikhtiar kita masing-masing. Ya saya katakan tadi bahwa apapun yang kita lakukan itu, keberhasilan yang kita capai itu adalah hasil dari ikhtiar, proses ikhtiar yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh sehingga menghasilkan apa yang kita inginkan. Ya, itu namanya nyata. Itu belajar ilmu nyata, terang benderang. Nah, jadi bukan sesuatu hal yang mempersulit diri atau mempersulit pada keadaan-keadaan diri, gitu kan. Monggo, ada lagi, Dek? Belum ada, Mas. Belum ada. Mungkin pertanyaan terakhir. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Oke. Nah, ditawarkan dulu. Atau mungkin ini pertanyaan terakhir karena ini waktunya sudah lebih ya. Kita sudah waktunya lebih, terus narasumber, moderator tidak disuguhi jajanan gitu ya. Cuma nunggu kayak wedang liane do mangan jajan nih, jan kebangetan tenan ada. Jan pokoknya. Oke. Mungkin dari siapa Mas? Ada Mas Dedi dari Ponorogo, ada Mas Febrin. Oke. Mas Manik. Kang Mas Dedi Ponorogo, Dimas Febrin Malang. PRSA Tanah Bumbu on cam, monggo. Kalau ada tanya-tanya ini di bumi Borneo ini, mungkin ada pertanyaan. Ada juga dari Boyolali, adik-adik sedang berkumpul ini. Oh, nonton masal. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, ini moderator sudah mulai bergemuruh perutnya karena memang sangat tidak dikasihani. Oh, salam mawon Mas. Nggih, nyimak mawon nggih. Andil suara ya ta. Monggo. Oh, Mas Pujonggo, monggo. Pujonggo Amerika iki. Ya. Salam Ageng Pak D. Kang Mas sehat selalu. Amin. Amin. Mas Pujonggo. Iki di Amerika siang atau malam, Dek? Siang.
Ini jam 10 pagi. Oh, jam 10 pagi Malen. Oke, ada Hari Sabtu. pertanyaan atau apa kegelisahan, masukan? Mohon doa restunya aja biar saya bisa mengembangkan pikiran saya. Amin. Amin. Sangat support Mas. Sangat support pokoknya. Baik Mas. Oke, Mas Pujangga di Amerika sehat-sehat pokoknya nggih. Semangat. Ini seorang chef ya, masak. Selain di sosial iso masak di Amerika kono. Ayo, ada lagi. Di mana? Simpulkan aja. Oke, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, berarti karena moderator sudah mulai lemas, narasumber sudah sedikit kelelahan, maka hasil diskusi malam ini mau disimpulkan dulu, Mas? Iya. Ya. Saya memberikan penegasan. Penegasan. Nanti kesimpulannya di moderator. Saya menegaskan saja, nanti disimpulkan oleh moderator dari seluruh diskusi kita selama kurang lebih 2 jam ini. Nanti akan disimpulkan oleh moderator. Yang perlu saya tegaskan adik-adik dan semua yang mengikuti Zoom, bahwa setia hati itu sebetulnya sangat sederhana konsepnya ya. Setia hati yang harus kita pahami betul, bahwa setia hati itu artinya diri setia kepada hati sanubari yang senantiasa menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa atau berkiblat pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang perlu kita pahami ada 2 hal di sini, adalah diri dan pribadi. Itu ya. Nah, diri itu setia kepada hati sanubari atau pribadi. Nah, diri itu siapa? Diri itu adalah ya seluruh panca indera kita ini, ya, termasuk pikiran kita, termasuk keinginan kita, termasuk nafsu-nafsu kita. Nah, ini kita harus setia kepada hati sanubari. Artinya harus selalu mengikuti perintah dari hati sanubari atau sang pribadi tadi. Pribadi itu lefadi disebut juga sebagai teleng, sebagai fuad, sebagai kolbu, sebagai rosing roso. Itu merupakan sebuah sarana Tuhan menyampaikan sasmitanya, gitu ya? Firmannya. Ya, firmannya. Jadi kita ketika seorang insan esa sudah bersetia kepada hati sanubari, diri sudah setia pada hati sanubari, maka dia dikatakan seorang yang merupakan pelaku bulat ilahi. Ya. Jadi yang harus dipahami adik-adik adalah diri dan pribadi. 2 hal yang tidak bisa dipisahkan, seperti di lambang kita itu ada tulisan Esa yang ulet-uletan. Nah, itu antara diri pribadi, antara lahir batin, antara jasmani rohani, antara jasad dan roh, itu merupakan 2 kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, itu saling menyatu, saling serap menyerap, saling isi mengisi, dan itu artinya bahwa kemanunggalan antara diri dan pribadi itu merupakan pengertian yang pokok di PRSA yang sangat sederhana, tinggal bagaimana kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi bahwa PRSA mengajarkan satu keesaan yang dasarnya adalah merupakan ajaran perilaku kehidupan sehari-hari. Jadi itu yang harus kita amalkan. Laku kita apa? Ya laku kita melalui topo, namanya topo ngerami. Ya. Topo ngerami itu ya kita harus berinteraksi, baik dengan diri sendiri, dengan keluarga, dengan masyarakat, baik kita di sekolah, di tempat kerja, di kantor, dimanapun kita berada, maka kita harus bisa berperilaku, ya, berperilaku sesuai dengan tadi itu tuntunan dari sang pribadi tadi, sehingga perilaku kita mudah-mudahan menjadi sebuah perilaku yang terpuji. Gitu ya. Itu penegasan kami, dan selanjutnya akan disimpulkan oleh moderator. Silakan. Sebelum menyimpulkan, saya akan sampaikan bahwa ini adalah session pertama. Jadi nanti akan ada break lagi. Nanti session kedua akan dipandu sama adik saya, yaitu De Amprianto, yang akan mengulas
setia hati dari sisi keilmuan secara private. Ya, kalau ini secara general ini tadi ya Mas, secara umum nanti akan kalau jenengan ingin mengetahui ilmu setia hati lebih dalam lagi nanti ada di session kedua. Nah, session kedua kapan? Ya setelah kita break ini. Ini adalah session pertama di mana pengertian dan keilmuan setia hati dari segala koridornya boleh kita bahas pada malam hari ini. Kesimpulannya adalah persaudaraan rumpun setia hati adalah mempunyai pondasi dasar yaitu ilmu kasunyatan untuk mencapai kesadaran, yaitu bukan gugon Tuhan, dan semua dasar pemahaman keilmuan kita terujuk pada satu tokoh yang menjadi dasar tokoh kita di organisasi yaitu Persaudaraan Rumpun Sejati, yaitu Bapak Muhammad Ngemron atau Kang Mas Ngemron, Pak D Ngemron, Om Ngemron, Mbah Ngemron, Eyang Ngemron, dan semuanya panggilan sayang yang boleh kita sematkan kepada beliau. Semoga beliau bersama Bude juga yang ada di sana boleh damai di alam nirwana dan segala keilmuannya boleh hidup di dalam kita dan menjadi laku atas tindakan kita sehari-hari dan menjadi cerminan sebagai kadang setia hati di dalam ranah organisasi Persaudaraan Rumpun Setiati. Begitu pada session pertama ini, matur suwun Kang Mas Sumino, matur suwun Kang Mas Budi. Buat saudara-saudara dimanapun berada, selamat istirahat untuk break pertama. Sekiranya sekian dulu, dan kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini mungkin sudah terselenggara ya session pertama, dan nantikan session kedua berikutnya untuk mengulas lebih dalam lagi. Terima kasih. Saya Ari Paseh. Jika ada salah dalam tutur saya pada malam hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, 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 rahayu. Sagung dumadi. Matur nuwun.